Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14, aljabar vektor, kita akan membahas tentang nilai eigen. Nah, di sini kita akan masuk pada nilai eigen dan faktor eigen. Oke, ada definisi yang menyatakan bahwa jika A-nya adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak 0x-nya pada ruang Rn itu akan disebut dengan vektor eigen atau vektor karakteristik. Dari A, jika AX-nya adalah sebuah kelipatan skalar dari X. Oke, jadi kita punya nanti bentuknya adalah AX sama dengan lambda X. Di sini lambdanya itu adalah sebarang skalar. Untuk skalar lambda ini, itu biasa kita akan sebut dengan nilai eigen atau nilai karakteristiknya dari A. Dan X-nya disebut sebagai vektor eigen atau vektor karakteristik dari A yang terkait dengan lambda. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi misalkan diberikan vektor X-nya adalah 1, 2, dan matriks A-nya adalah 3, 0, 8, min 1. Kita punya AX-nya, itu berarti kita perkalian dari matriks A dengan vektor X-nya. Sehingga nanti kita peroleh nilai 3 kalikan dengan vektor 1, 2, sehingga sama dengan 3X. Gitu ya. X-nya ini kenapa kita ganti dengan X? Karena X di sini sama dengan vektor X-nya, nilainya. Maka nanti vektor X-nya adalah 1, 2, ini disebut vektor eigen dari matriks A, ya. Yang terkait dengan ini adalah berapa? Nilai eigennya di sini. Lambdanya adalah 3 di sini kan. Bentuknya harus AX sama dengan lambda X, sehingga lambdanya adalah 3. Oke, kita masuk dari nilai eigennya. Jadi kalau misalkan kita mau memperoleh nilai eigen dari sebuah matriks A berukuran n kali n, persamaannya AX sama dengan lambda X ya, bisa kita tulis kembali menjadi AX sama dengan lambda IX, I-nya di sini identitas, sehingga nanti kita peroleh nilai AX sama dengan lambda IX sama dengan 0. Kita keluarkan nilai X-nya menjadi A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Nah, sekarang agar lambdanya nanti menjadi nilai eigen, harus terdapat satu solusi tak 0 dari persamaan ini. Jadi persamaan ini memiliki solusi tak 0 jika dan hanya jika determinannya nanti A min lambda I itu sama dengan 0. Nah, persamaan di atas disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A-nya. Untuk skalaar-skalaar yang memenuhi persamaan ini, itu adalah nilai-nilai eigen dari matriks A-nya. Jadi persamaan karakteristiknya juga bisa dituliskan menjadi determinan dikalikan dengan A min lambda I sama dengan 0. Gitu ya. Nah, apabila kita perluas lagi, determinan dari A min lambda I-nya itu adalah sebuah polinomial dari P dalam variabel lambda yang disebut sebagai polinomial karakteristik dari matriks A-nya. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi tentukan nilai-nilai eigen dari matriks ini, matriks 3 kali 3. Yang pertama cari dahulu matriks A-nya dikurang lambda I, ya. I-nya di sini identitas, untuk identitas 3 kali 3-nya. Jadi ini matriks A dikurang lambda dikali identitas, sehingga nanti kita akan peroleh nilainya adalah negatif lambda 1, 0, 0, min lambda 1, 4, min 17, 8, min lambda. Selanjutnya cari determinan untuk A min lambda I-nya. Untuk determinan A min lambda I, itu bisa kita peroleh dari nilai determinannya. Sehingga nanti hasilnya adalah min lambda pangkat 3 ditambah dengan lambda 8 lambda kuadrat min 17 lambda plus 4. Nah, dengan menggunakan persamaan karakteristik, kita akan peroleh nilai determinannya itu sama dengan 0. Jadi kalau ada persamaan karakteristik, berarti itu kita harus ubah menjadi det sama dengan 0. Untuk apa? Untuk kita faktorkan menjadi lambda min 4, lambda kuadrat min 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan rumus kuadratik, maka solusinya nanti akan menjadi
lambda kuadrat min 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Sehingga kita peroleh nanti nilai-nilai eigen dari matriks A-nya ada 3, yaitu lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 plus akar 3 ditambah, dan yang ketiga lambda sama dengan 2 min akar 3. Oke, kita masuk ke teorema yang pertama. Jika A-nya adalah sebuah matriks segitiga atas atau bawah, atau matriks diagonal, maka nilai-nilai eigen dari A-nya itu adalah entry-entry yang terletak pada diagonal utama matriks A. Gitu ya. Sehingga kalau ada contoh diberikan nilai eigen dari matriks ini, ya, matriks B-nya, ini diagonal utama dari matriks B-nya itu adalah nilai-nilai eigennya. Berarti nilai eigen yang pertama adalah lambda sama dengan 3 per 4, nilai eigen yang kedua 2 per 3, nilai eigen yang ketiga min 1, dan nilai eigen keempat adalah min 6. Sangat mudah ya untuk menentukannya. Nah, masuk ke teorema kedua, jika kita punya A adalah suatu matriks N kali N, dan lambda adalah suatu bilangan real, maka pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. Yang pertama, lambda itu adalah suatu nilai eigen dari A. Sudah pasti ya. Yang kedua, sistem persamaan dari A min lambda I dikalikan X itu sama dengan 0 memiliki solusi non-trivial. Sudah jelas karena dia solusinya tidak trivial. Oke, terdapat suatu vektor tak 0 X pada ruang Rn sedemikian serupa sehingga kita nanti punya AX-nya sama dengan lambda X. Sudah jelas ya, karena kita sudah buktikan di awal tadi. Jadi, yang keempat, untuk lambda itu adalah suatu solusi dari persamaan karakteristik determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, ini adalah ekuivalen. Dari keempat ini, itu adalah ekuivalen. Nah, untuk vektor-vektor eigen yang terkait dengan lambda, itu adalah vektor-vektor di dalam ruang solusi dari A min lambda I X sama dengan 0. Nah, ruang solusi ini akan disebut sebagai ruang eigen dari matriks A yang terkait dengan lambda. Contohnya, tentukan basis-basis untuk ruang eigen dari matriks A ini. Matriks 3 kali 3. Kita ubah dulu menjadi persamaan karakteristik dari matriks A-nya. Ya, kita ubah menjadi persamaan karakteristik dari matriks A, sehingga nanti kita peroleh nilainya adalah min lambda pangkat 3 ditambah 5 lambda kuadrat min 8 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Ya, setelah itu kita akan menggunakan pemfaktoran sehingga kita peroleh nanti lambda min 1 dikalikan dengan lambda min 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi nanti nilai eigen dari A-nya adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Kenapa ditulisnya cuma 1 saja? Karena ini sudah memuat dari ini. Oke, jadi berdasarkan definisi, kita punya X sama dengan X1, X2, X3. Ini adalah vektor eigennya dari matriks A yang terkait dengan lambda jika dan hanya jika AX-nya sama dengan lambda X. Nah, hal ini berarti bahwa X-nya itu dikatakan sebagai suatu vektor eigen dari matriks A jika dan hanya jika X-nya merupakan suatu solusi non-trivial dari persamaan A min lambda I dikali X sama dengan 0. Oke, kita ubah dulu ini menjadi seperti ini. Nanti kita peroleh nilai lambdanya sama dengan 2, maka kita peroleh ini bentuknya. Sehingga dengan menggunakan operasi barisan elementer, kita peroleh nanti X1 ditambah X3 sama dengan 0, sehingga X1-nya sama dengan negatif X3. Nah, karena dari hasil yang didapat tidak terdapat keterangan mengenai X2-nya, maka X2 nanti dapat dianggap sebagai suatu parameter. Jadi misalkan X2-nya nanti adalah T, dan misalkan pula X3-nya nanti adalah S. Maka kita peroleh nilai X1 sama dengan min S, X2 sama dengan T, X3 sama dengan S.
Sehingga vektor eigen dari A-nya adalah lambda sama dengan 2 adalah vektor-vektor tak nol yang berbentuk ini. Ya. Karena ini bebas linier, maka nilainya itu akan menjadi min 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Nanti kalau lambda min 1 itu akan sama juga prosesnya. Nanti karena dia bebas linier, maka kita akan peroleh nanti nilainya min 2, 1, 1. Nah, tadi kan sudah kita misalkan kalau misalnya S-nya sama dengan 1, T-nya sama dengan 1. Jadi nanti vektor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 2 adalah ini. Ya. Oke, untuk vektor eigen dari A yang terkait dengan lambda sama dengan 1 adalah vektor-vektor tak nol yang berbentuk X-nya sama dengan S dikalikan dengan min 2, 1, 1. S-nya kita ganti dengan negatif 2 yang terkait dengan lambda min 1 sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 4 min 2 min 2. Oke, masuk ke teorema ketiga. Jika K adalah suatu bilangan positif, lambda adalah nilai eigen dari matriks A, dan X adalah vektor eigen yang terkait dengan lambda, maka lambda pangkat K itu adalah nilai eigen dari A pangkat K, dan X adalah vektor eigen yang terkait dengannya. Untuk contohnya seperti ini. Pada contohnya itu ditunjukkan bahwa nilai eigen dari matriks A-nya, misalkan kita punya suatu matriks ini, adalah tadi kan lambda min sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Nah, jadi berdasarkan teorema 3, nilai-nilai eigen dari matriks A pangkat 7-nya adalah lambda sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128 dan lambda sama dengan 1 pangkat 7 sama dengan 1. Nah, jadi nanti itu kita akan tunjukkan juga bahwa vektor eigen dari A-nya yang terkait dengan lambda min 2-nya adalah vektor-vektor tak nol yang berbentuk X sama dengan S dikalikan dengan min 1, 0, 1 ditambah T dikalikan 0, 1, 0. Oke. Jadi berdasarkan teorema 3, nanti vektor-vektor eigen dari A-nya yang terkait dengan lambda min 2 akan sama dengan vektor eigen dari matriks A pangkat 7 sama dengan 128. Nah, begitu pula untuk lambda sama dengan 1 pangkat 7 ya, sama dengan 1. Jadi nanti vektor tak nolnya dari lambda sama dengan 1 adalah X sama dengan S dikalikan min 2, 1, 1. Oke, untuk tugas ini ada 2 soal, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan pada hari Jumat. Oke, demikian perkuliahan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.